Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Pamungkas. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan jurusan Manajemen Bisnis. Kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang suatu tugas yang telah diberikan oleh dosen tercinta, dosen yang saya hormati, yaitu tugas perihal matkul atau mata kuliah berbasis bahasa Indonesia. Yang dimana pada kali ini atau pada session kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai potensi mercusuar bahasa ASEAN. Pada kali ini kita akan menelaah bagaimana bahasa Indonesia menjadi beberapa fase sebagai potensial go to international, yaitu sebagai bahasa ASEAN yang dimana itu menjadi public speaking, public language, atau sebagai public bahasa untuk komunitas antar negara. Dalam kali ini, yang pertama saya akan membahas perihal peristiwa penting dalam prasejarah, yang dimana prasejarah ini menjadi cikal bakal bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Pada tahun 1908, bahasa Indonesia diprakarsai oleh kolonial Belanda. Kolonial Belanda menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk penerbitan buku pada masa kolonial Belanda pada tahun 1908. Lalu pada tanggal 16 Juni 1927, Jaja Datuk Kadjo, yaitu di mana salah satu tokoh bangsawan, salah satu pahlawan negara, ia memprakarsai bahasa Indonesia sebagai the first time, sebagai awal mula dipakainya bahasa Melayu untuk konferensi pers bahasa di kancah internasional di kala itu. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin, yaitu salah satu tokoh pahlawan negara, mengusulkan bahwasanya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, yang dimana itu terdiri dari berbagai suku-suku, berbagai manusia, serta berbagai bahasa, yang dimana hal tersebut dapat menintrospeksikan, dapat menyambung lidahkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Lalu pada tahun 1933 berdirilah sebuah angkatan sastra muda yang dimana dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, yang dimana itu salah satu raja dari Kesultanan Melayu. Pada tanggal 28 sampai 2 November 1954 diselenggarakanlah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-11, yang dimana itu menjadi rumusan cikal bakal bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia di kala kancah nasional, bahasa Indonesia menjadi lecture atau menjadi suatu gambaran bahwa bahasa Indonesia dapat menyambung atau dapat menyatukan atas suatu suku-suku, budaya-budaya yang ada, yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, mengapa hal itu dapat terjadi? Pertama, kita dapat melihat sebagai bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi dan menjadi bahasa lambang kebangsaan nasional, yaitu bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia, identitas bahasanya yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjadi alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda-beda atas latar belakang suku dan budaya, yang mana kita ketahui bahwasanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat berbagai macam suku dan bangsa dan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Komering, ada bahasa Palembang, yang itu semua berbeda-beda. Sehingga untuk menyatukan
bahasa-bahasa yang berbeda-beda tersebut diperlukanlah bahasa resmi sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, menjadi alat perhubungan antar budaya serta antar daerah, yang dimana kita ketahui negara Indonesia sangatlah luas dan sangatlah lebar, yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, berbagai suku-suku dari Sabang sampai Merauke, yang dimana itu mempunyai suku tersendiri, mempunyai bahasa tersendiri, di kalangan daerah mempunyai bahasa dan lecture ataupun gambaran ataupun budaya yang menjadi ciri khas atas suku tersebut, sehingga bahasa Indonesia dapat mengimprove atau menyatukan dari suatu bahasa kalangan menjadi bahasa nasional. Yang keempat, dan seterusnya, aliansi bahasa Indonesia sebagai pendukung. Mengapa bahasa Indonesia menjadi pendukung di kalangan kancah nasional maupun kalangan kancah ASEAN? Pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan, yang dimana bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, yang kita tahu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai jenjang kuliah, kita selalu diberikan mata kuliah atau mata pembelajaran, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan dalam tingkat nasional, yang dimana di dalam pemerintahan, ketika pemerintah memberikan suatu pengumuman, suatu kebijakan, suatu surat, itu memberikan atau menyambungkan suatu pengumuman tersebut, serta pengumuman tersebut memakai bahasa Indonesia dan memakai tulisan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, yang dimana budaya nasional berbagai macam banyaknya, yang dimana bahasa suku Jawa mempunyai budaya tersendiri, suku Batak mempunyai budaya sendiri, suku Betawi mempunyai budaya sendiri, sehingga dalam menyatukan budaya-budaya suku-suku tersebut dibutuhkanlah lintas bahasa sebagai pemersatu suku-suku tersebut, yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang mana kita ketahui di dalam teknologi ini atau di dalam zaman ini, di dalam tahun ini, kita sudah dibukakanlah pasar antar negara, yaitu pasar globalisme, sehingga untuk memahami SDM kita, untuk mempercerdas sumber daya manusia Indonesia, dibutuhkanlah translasi atau penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pintar, bangsa yang tangguh, bangsa yang dapat berkompetensi pada era globalisasi saat ini. Yang keenam, bahasa Indonesia menjadi bahasa media massa, yang dimana kita tahu media massa yang kita melihat TV, ada berita itu menggunakan bahasa Indonesia, ketika di koran menggunakan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bahasa Indonesia menjadi pendukung sastra Indonesia, yang dimana kita tahu bangsa Melayu sangat suka dengan syair atau yang disebut dengan pantun. Kalau orang Betawi pantun, kalau orang Indonesia itu disebutnya dengan aksara Jawa. Kalau bahasa Indonesia dengan sastra, yang dimana sastra tersebut dapat memperkaya, dapat memperindah dalam pengucapan atau melafadzkan suatu bahasa tersebut, termasuk bahasa Indonesia. Yang kedelapan, pemerkaya bahasa dan sastra daerah-daerah. Di era globalisasi ini, maka sudah kewajiban sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia kita harus mendukung bahwasanya bahasa Indonesia kita menjadikan bahasa internasional, yaitu dapat menyaingi bahasa-bahasa di negara-negara yang lainnya seperti bahasa Inggris dan sebagainya. Maka dari itu, peluang bahasa Indonesia sebagai kancah lintas bahasa, kancah dalam penyambung
hubungan antar negara itu harus kita perkuat. Peluang dan tantangan bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN itu sangat tinggi. Mengapa hal tersebut harus kita pikirkan dan harus kita luangkan dan harus kita telaah lebih dalam? Karena diplomasi kebahasaan didukung dalam 9 unsur: kekuatan internasional maupun kekuatan nasional, yang dimana pengalaman bahasa Indonesia menjadikan bahasa sebagai alat pemersatu itu sangatlah real, sangatlah fakta. Mengapa hal demikian? Karena bahasa Indonesia dapat nyata-nyatanya mempersatukan bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku, budaya-budaya, serta bahasa yang beraneka ragam. Sebab dan asbab akan potensi bahasa Indonesia. Tantangan bahasa Indonesia di dalam memperlihatkan jati diri, memperlihatkan atas identitas sebagai bahasa yang kompatibel, yang menjadi bahasa yang dimana dapat mempersatukan dari berbagai macam negara, itu dapat kita telaah, dapat kita demonstrasikan sebagai bahasa yang dimana bahasa Indonesia sangat mudah untuk dipelajari, mudah untuk diucapkan, dan mudah untuk berinteraksi serta dipahami sebagai lidah penyambung antar negara. Wacana pendorong dalam bahasa Indonesia sebagai public language ASEAN ini sangatlah penting, karena kita sebagai bangsa berkembang, sebagai negara berkembang, kita harus memperlihatkan jati diri atas bangsa kita sendiri, yaitu bangsa yang dimana kita mempunyai suku-suku yang berbeda-beda, mempunyai berbagai macam lecture atau berbagai macam bahasa yang begitu banyaknya, sehingga kita dapat menjadikan satu menjadi bahasa Indonesia, dan itu kita demonstrasikan menjadi bahasa ASEAN sebagai pemersatu, seperti bahasa Indonesia menjadi pemersatu untuk penyambung lidah, penyambung hubungan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan lain sebagainya. Syukur-syukur kita akan menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Eksistensi bahasa Indonesia yang lemah. Nah, inilah yang menjadi problem bangsa atau Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam menyelesaikan bahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa internasional atau bahasa ASEAN. Mengapa hal demikian? Karena globalisasi, pertukaran budaya, dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh kepada sumber daya manusia negara kita tersebut, yang dimana kita ketahui kaum milenial sangat berpengaruh, ingin gaul, ingin menang sendiri, ingin kece, ingin melihatkan bahwasanya ia bisa menguasai berbagai macam bahasa. Dia tidak mau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penyambung. Contoh, lu gua, ente wa ane, itu adalah suatu campuran bahasa yang dimana itu dapat memperusak jati diri bahasa Indonesia tersebut. Maka dengan demikian, kesimpulan dari video ini atau kesimpulan dari tujuan video kali ini yang saya buat adalah bahasa Indonesia sangatlah amatlah jelas mempunyai peluang besar di dalam kancah nasional ataupun internasional sebagai pendukung bahasa internasional dari berbagai macam negara, sehingga negara-negara tetangga, negara-negara lain mau dan mampu belajar bahasa Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi pendukung atas identitas bahwasanya bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat bersaing dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.